Kita Mitra Musim pagi hari ini dalam program Ranah Publik. Hari yang ke-20 ya di bulan Ramadan atau 13 Mei, dan alhamdulillah pagi ini saya tidak sendiri. Hari Rabu biasa sendiri ya. Saya Muhammad Nasir dan ditemani oleh saya Abdul Kohar menemani Muhammad Nasir di pagi hari ini ya. Kita dalam program Ranah Publik dan kita akan update berbagai informasi. Masih ada sejumlah informasi terkait dengan COVID, Sir ya, termasuk juga apa informasi yang terkait dengan COVID lainnya juga akan kita bahas di Ranah Publik pagi hari ini. Mitra Muslim kemarin ya, kalau sebelum masuk ke diskusi di pagi hari ini, kemarin begitu ada bantuan sosial tunai yang dicairkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya. Ternyata ngantrinya itu sampai, kalau beritanya sampai ribuan begitu orangnya, saking luar biasanya ini. Betul. Padahal disuruh physical distancing ya Kohar ya. Nah ini dia yang kita agak prihatin begitu. Memang bansos ini banyak ditunggu, banyak diharapkan, tapi ketika eksekusinya tidak rapi, tidak tertib, wah bisa jadi malah kontraproduktif begitu dengan apa yang dimaksud dari bansos ini. Dan memang potensinya ini akan menjadi gonjang-ganjing yang ramai beberapa hari kemudian ini, Nasir. Betul. Kemarin kan kalau yang tahap 1 atau PSBB tahap 1 itu kan ada beberapa yang belum mendapatkan, masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian mungkin karena ini sudah cair, mereka akhirnya semuanya berbondong-bondong ya. Padahal menurut pihak kantor pos sendiri sudah ada jadwalnya. Mungkin takut nggak kebagian juga kali. Nah itu dia. Ini memang terutama pada masyarakat yang betul-betul terdampak oleh COVID-19 ini, mereka pasti sangat berharap ini akan nyampai kepada mereka. Nah, ketika pengelolaan bansos ini tidak rapi, tidak bagus, ini kita mengkhawatirkan akan ada potensi masalah selepasnya. Ya, nah bicara potensi masalah untuk bantuan begitu, Kohar dan juga Mitra Musim, ini sekarang sudah disahkan Perpu COVID ya, atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang isinya adalah untuk penyehatan ekonomi. Namun dinilai oleh sebagian pihak ada beberapa poin yang di sana justru malah akan meniadakan kontrol dari penyelenggara negara begitu. Ada judicial review untuk Perpu ini, kemudian judicial review-nya belum selesai begitu. Tadi malam, ini saya barusan dapat kabar, tadi malam sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Ya. Cepat juga ya. Ya mungkin karena sangat cepat mendesak begitu ya. Bagi sebagian orang ini tidak mendesak, tidak darurat begitu ya, karena bisa digunakan dengan undang-undang yang lain. Tidak perlu ada perpu begitu, tapi justru malah perpunya dipermasalahkan, sudah disahkan oleh DPR tadi malam begitu. Baik. Dan untuk itu Kohar, kita akan diskusi dengan narasumber yang juga sudah terhubung di studio pagi melalui sambungan telepon ya. Ada Pak Dr. Hufron SHMH, pakar hukum tata negara dan administrasi negara. Pak Hufron, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nasir, Mas Kohar, apa kabar? Bagaimana kabar pagi hari ini, Pak Gufron? Alhamdulillah sehat, kabar baik, Mas Kohar. Semoga jenengan sehat, Mas Nasir sehat, keluarga sehat. Ini aktivitas di rumah atau di luar, Pak Gufron? Ini pagi ini masih di rumah, Mas Nasir. Setelah itu nanti sekitar jam 9. Kebetulan saya ada aktivitas di luar, Mas Nasir. Ya. Pak Ufron, tadi malam kan saya ngubungin, kita mau diskusi tentang polemik Perpu COVID ya, atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, ternyata di malam sudah disahkan oleh DPR RI jadi undang-undang begitu. Betul Pak Ufron ya? Betul. Artinya kalau kita membahas perpunya sudah tidak relevan, tapi langsung ke undang-undangnya begitu yang dibahas. Betul. Kalau Pak Ufron sendiri juga kan sebelumnya ada judicial review ya dari beberapa masyarakat sipil untuk Perpu ini sebelum dijadikan undang-undang. Pak Ufron melihatnya apakah memang ada masalah di Perpu itu atau di undang-undang ya, karena sudah jadi undang-undang ini sehingga perlu di judicial review oleh masyarakat sipil? Terima kasih Mas Nasir, Mas Kohar, Mitra Muslim. Ya, semalam disahkan Perpu ini menjadi undang-undang. Jadi nanti teman-teman yang kemarin mengajukan judicial review tentu akan mencabut judicial review yang diajukan kemarin dengan mengubah bahwa objeknya itu bukan perpu tapi undang-undang gitu, Mas Nasir. Tetapi sebenarnya dengan disetujuinya perpu ini menjadi undang-undang, sebenarnya persoalan pasal, bunyi pasalnya masih tetap sama seperti yang ada dalam Perpu kemarin. Oleh karena itu, sebenarnya hanya soal bentuk hukum, Mas Nasir, tapi soal substansinya sama, bunyinya sama. Sehingga teman-teman
yang kemarin mengajukan judicial review itu sebenarnya tinggal merubah nanti itu terkait dengan bentuk hukum itu menjadi undang-undang, tapi mungkin soal-soal yang dipersoalkan adalah sama, Mas Nasir. Ya. Karena tidak ada perubahan. Karena tentu kalau diterima tidak ada perubahan, Mas Nasir, di pasalnya itu. Tidak ada perubahan di pasalnya. Pasal-pasal yang kemudian diajukan judicial review oleh teman-teman itu ada 3 pasal besar, Mas Nasir. Pertama adalah pasal terkait dengan relaksasi melebihi 3% untuk anggaran APBN selama 2020, 2021, dan 2022 itu dipandang tidak memenuhi asas proporsionalitas, Mas Nasir. Ya, jadi kita bicara soal COVID-19, kita mengeluarkan Perpu, tapi ternyata bahwa undang-undangnya nanti itu kalau judulnya kan menjadi panjang, Mas Nasir. Kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi ini sebuah judul undang-undang yang dalam sejarahnya paling panjang. Meskipun prosesnya cepat, Pak ya? Meskipun prosesnya cepat ya? Meskipun prosesnya cepat. Mas Nasir, di dalam ketentuan yang kemudian pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana nanti pengaturan berkaitan dengan perincian atau postur APBN itu akan diatur dengan Perpres, Mas Nasir. Di dalam Perpu disebutkan begitu, yang itu akan membuka peluang bahwa Presiden itu sebagai head eksekutif bisa menjadi powerful, Mas Nasir. Yang kalau tidak ada check and balances oleh DPR, takut ada penyalahgunaan wewenang. Maka dipandang penting bahwa pasal ini daripada debat di arena politik lebih bagus kemudian dipersoalkan lewat yudisial supaya ada kontrol yudisial. Itu yang pertama, Mas Nasir. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan pasal 27 yang nanti itu tentu menjadi undang-undang. Pasal 27 itu intinya bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, belanja negara, pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis, bukan merupakan kerugian negara. Jadi segala biaya yang kemudian itu dikeluarkan akibat undang-undang ini, Mas Nasir, itu dianggap sebagai biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis, tidak boleh itu dianggap sebagai kerugian negara yang bisa masuk kena pasal korupsi. Gitu. Oh, seberapa banyak pun nanti kerugian yang ditanggung oleh negara, begitu Pak Afron ya? Iya, oleh karena itu ini pasal yang sangat potensi untuk kemudian menimbulkan kekebalan bagi pejabat yang kemudian melakukan tindakan atau kebijakan terhadap ketentuan ini tidak bisa dikenakan korupsi. Mas, tapi ini adalah bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian, gitu, Mas Nasir. Ini ada pasal 27 itu. Kemudian di pasal 27 ayat 2 intinya itu bahwa anggota KSSK, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga penjamin simpanan dan atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah ini, undang-undang ini nanti tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etika baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini juga, Mas Nasir, yang hendak disoal. Walaupun sebenarnya ini memang
bisa menimbulkan debat. Artinya bahwa sepanjang itu dilaksanakan dengan etika baik, tidak ada mens rea, tidak ada unsur jahat, tidak ada niat jahat, dan itu sesuai peraturan perundangan, memang biasanya itu tidak dapat dituntut. Tetapi pasal ini intinya itu adalah melepaskan fungsi yudisial atau pengadilan untuk mengadili seseorang yang dianggap salah melakukan suatu tindakan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau orang salah itu tidak bisa dituntut, tetapi dikecualikan kalau itu atas dasar etika tidak baik, ya tentu tetap bisa dituntut, Mas Nasir. Yang ketiga, pasal yang menarik ini adalah segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini, nanti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini yang disebut dengan pasal imunitas pejabat, Mas Nasir. Ini yang tidak disoal oleh teman-teman karena akan memberikan kekebalan bagi mereka karena tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dan keputusannya tidak bisa di-PTN-kan. Kira-kira pengantarnya begitu, Mas Nasir. Oke, baik. Menarik untuk kita lanjutkan diskusinya, Pak Hufron. Ini memang sebuah peraturan yang tujuannya adalah untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Tapi banyak pihak juga, kalaupun kemarin kita perhatikan dari 9 fraksi, 8 fraksi setuju, begitu ya, cuma 1 yang tidak setuju. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa ini menjadi ancaman untuk runtuhnya kedaulatan negara. Nanti lebih lanjut kita bahas di segmen berikutnya, Pak Hufron. Kita akan jeda sejenak untuk sejumlah pariwara. Mitra Muslim, tetaplah di Ranah Publik, kami akan segera kembali.